Bu. Ya ini kan lama vakum Bu. Ini memang sengaja dibentuk sebelum pemilu atau enggak. Jadi sebetulnya sudah ada amanat undang-undangnya, sudah ada amanat PP-nya. Dan saya kebetulan datang di Kabupaten Cilacap berembuk dengan Pak Satmoko dalam hal ini untuk segera membentuk Dewan Pendidikan. Sebetulnya beberapa persoalan muncul, tetapi bukan karena persoalan, ya memang amanatnya seperti itu. Dan kita tahu bahwa di Cilacap ini SD, SMP ini kan dan PAUD ya adalah wewenang kabupaten. Dengan tangan kita nggak mungkin akan bisa mencapai sampai ke bawah, terutama persoalan-persoalan yang muncul di dalam proses pendidikan. Oleh karena itu dengan Undang-Undang Nomor 20, kemudian PP Nomor 17 kita bentuk ini, tetapi tadi rekrutmennya memang cukup lama karena nggak ada yang berminat untuk menjadi Dewan Pendidikan karena memang nggak mudah, kemudian butuh kerelaan untuk menyelesaikan banyak persoalan tentang pendidikan itu. Nanti ada penindakan atau apa Bu untuk mereka? Ya, kalau mereka sebetulnya prinsipnya yang pertama ya kan melakukan edukasi, kemudian melakukan pembinaan, pengawasan, tetapi segala sesuatu itu diberikan kepada kita sebagai pemerintah untuk bisa misalnya ada pelanggaran dan sebagainya dilaporkan ke kita, kemudian kita diskusikan, kemudian kita eksekusi ketika ada pelanggaran. Apalagi Wes? Terkait aturan yang melindungi Pak Ketua ini dari daerah gimana Pak? Ya. Kalau sampai hari ini sampai PP ya, belum sampai Perda. Nanti kalau memang menurut Dinas Pendidikan, menurut Bupati perlu ada perlindungannya, Perda payung hukum tertinggi diajukan aja. Di luar program Perda kan bisa. Nanti ada banyak hal yang barangkali akan lebih melindungi jembatannya. Ini kan bagian dari jembatan juga menjadi bagus, dan barangkali kalau nanti sudah ada Perda, ada perlindungannya, pastinya akan ada beberapa hal yang bisa terbantu dari pemerintah kabupaten ya. Tadi kalau Bu BC cerita, kalau saya lihat lama banget itu yang berminat sedikit, tapi ternyata lama itu tidak berarti jelek loh. Kualitasnya ternyata 11 itu TOPBGT ini loh ya, top ini ya teman-teman. Jadi proses itu bagus. Pakar ya, organisasi profesi, keagamaan, muncul semua ini. Dan ini kita lihat bersama, ini orang-orang hebat dalam karakternya ya. Ya mudah-mudahan ini menjadi membentuk lama ternyata lebih baik, tersaring dengan baik, ikhlasnya juga lebih baik. Jadi baru di level perbuk ya? Iya, saat ini perbuk. Karena ada undang-undang kan bisa. Iya, bisa. Dan tadi ya, kaitan dengan sumbangan. Sumbangan itu yang perlu diluruskan kepada masyarakat, jangan sampai kemudian begini, contoh yang ekstrim ya, anak-anak kelas 6 SD, mereka pada kepingin perpisahan. Kemudian dengan inisiatif orang tua, ya, itu mereka menyumbang misalnya, itu ada yang menganggap oh itu pungli, padahal mungkin kesepakatannya ini yang perlu dibereskan. Dan sebetulnya terkait dengan sumbangan itu yang boleh itu adalah komite itu adalah wakil dari orang tua murid yang dia atas rembukannya dia kemudian menarik sumbangan. Tentu yang tidak mampu harus dilindungi ya, tidak boleh kemudian mereka juga ikut di dalam sumbangan, bukan iur ya, tapi sumbang. Itu pengawasannya di ranah siapa itu? Ya, saat ini tentu kemarin ya masih di pendidikan. Dalam hal ini nanti dibantu oleh Dewan Pendidikan, termasuk komite-komite itu juga kita harus sering menyelenggarakan rapat koordinasi terkait dengan itu di sekolah. Sekolah ini tentu harus juga tahu tentang aturannya seperti apa sih. Seperti yang tadi saya sampaikan, mestinya komite itu idealnya adalah orang tua yang anaknya masih sekolah di sekolah tersebut, sehingga akan lebih mudah untuk berkomunikasi, kemudian belajar mendengar dan sebagainya. Gitu. Terus ditambahin ya, kalau untuk komite, perdanya kan sudah ada, ya. Itu dengan ada, ini kan jadi mengingatkan semua di lanjutnya kepengurusan ini. Nanti kita lihat perda masih relevankah atau perlu nanti kita godok lagi, kita revisi. Perdanya saya masih ingat itu.
bahwa nanti pengurus komite ada dari sekolah yang anaknya di situ, karena menyangkut rasa. Kalau iuran mereka akan merasakan, tapi kalau orang luar satu belum tentu, walaupun bisa merasakan. Yang kedua, tuduhan. Wah, itu di sana cari-cari proyek pekerjaan banyak hal. Ini kan jadi suudon nanti, ya jadi fitnah. Ini bukan sekedar tarik menarik iuran dan lain sebagainya ini Bu. Jadi harapannya sebisa mungkin kalau APBD cukup saja, saya dengan Pak Taufik terus berbayar. Faktanya kan memang tidak cukup. Jadi ya, harus ada unsur tadi, tetapi bukan pungli ya, tidak ada pungli, tidak boleh. Ya iuran kan gotong royong, Ya, sebenarnya sumbangan. boleh selama ikhlas, selama memang tidak untuk membuat hal-hal yang tidak berkait langsung dengan proses belajar mengajar itu saja. Ya misalnya nih Pak Taufik kepengen nyumbang di SD mana kan boleh juga, nggak apa-apa, tidak harus orang tua apa namanya siswa. Jadi ini perlu dibuat ketentuan mekanismenya seperti apa sih bantuan misalnya. Kalau bantuan malah kalau saya mending misalnya mau bantu alat atau kesenian misalnya kan tidak masalah gitu kan. Tapi ya itu tadi kadang ada yang melintir juga, maka teman-teman media ini harus mengingatkan kepada masyarakat jangan sampai misalnya pada saat rapat misalnya dia sudah oke, tetapi begitu selesai kemudian menyampaikan wah ini nggak benar dan sebagainya. Ini kan mempersulit kita semua ya. Di periode ini kemarin kenaikan kelas itu kan masalah zonasi gitu. Oh, zonasi. Ya, gini, prinsip atau filosofi zonasi sebetulnya tadinya untuk memeratakan siswa dalam hal ini, khususnya sebenarnya kualitas pendidikan supaya standar sebetulnya. Jadi sekolah ini dimanapun dia sekolah, outputnya sebetulnya pengen kualitasnya sama. Maka anak-anak ini jangan sampai misalnya sekolah kadun ya, kemudian harus menempuh biaya dan sebagainya. Nah, ini memang masih perlu dilakukan evaluasi. Pemerintah dalam hal ini sangat terbuka kok di dalam sistem zonasi ini, termasuk pondok gitu ya. Ada afirmasi yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini supaya zonasi ini kemudian bisa diterima sebagai salah satu cara untuk tadi memeratakan standarisasi. Jadi guru itu paling senang kalau muridnya pinter kan, ya kan? Tapi bagaimana guru itu berhasil ketika dia mendidik anak yang mungkin kurang pinter? Itu yang menjadi PR kita bersama. Namun demikian semua sistem pasti ada celahnya, ada kurangnya. Maka kita harus perbaiki, jangan antipati. Yang menjadi persoalan lagi misalnya kakak nih. Kan nggak boleh tuh, logika berpikirnya kita kan nggak ngakali. Pemerintah tuh membuat itu sudah mikir panjang sebetulnya. Ternyata juga bisa pindah anaknya toko, keterangan domisili, dan itu betul benar tidak melanggar. Hanya pusing, ya kan? Jadi semua ketentuan yang dibuat itu kemudian dicari celahnya, gitu kan? Dicari celahnya, dan kita nggak bisa kemudian nggak bisa nih pindah karena setahun yang lalu sekolah di sini, ya nggak bisa karena memang boleh minimal 1 tahun. Nah itulah sistem yang kita buat, pasti akan ada celah. Tetapi filosofinya tadi ya, bahwa standarisasi sekolah dan kualitas pendidikan itu menjadi sangat penting. Oke? Nah, Sebenarnya yang boleh kalau kita kayak remang-remang gitu. remang-remang cuaca. Gini loh, kalau menyusun RAB, kalau mau membuat atau komite itu mau membuat kemajuan dari sekolah itu kan bikin rencana anggaran. Nah, rencana anggaran itu sebetulnya yang diprioritaskan atau yang menjadi prioritas adalah untuk kualitas pendidikan. Misalnya nih, kita butuh perpustakaan digital misalnya. Bocah SD kan ini orang cocok kan gitu. Dan ini sebetulnya kalau bicara tadi saya bilang 3 kan, sarana prasarana, metode dan sumber daya manusia. Kan sebetulnya sangat mudah untuk memprioritaskan hal-hal yang berhubungan dengan kualitas pendidikan. Karena saya tanya, dulu sekolah ruang kelasnya pakai AC nggak? Apakah AC menyebabkan anak pintar? Gitu loh misalnya, ya kan? Kemudian misalnya kita punya sarana ibadah, kan ya itu bagus, tapi nggak perlu yang mewah, gede sehingga harus meminta sumbangan yang luar biasa banyak.
gitu loh, ya paham ya? Karena tempat ibadah juga penting. Anak-anak kan diajari untuk supaya punya budi pekerti baik, kemudian dia bisa rajin beribadah. Gitu. Contohnya yang kayak itu. Jadi komite ini harus peka bahwa yang di RAB-kan itu adalah yang berhubungan dengan keluarga sendiri, termasuk hobi anak-anak tuh. Kalau yang hobi main gitar, dia bisa hobi apalagi olahraga, ya kan bisa, itu juga bisa. Jadi secara fakta itu kita ngerti kok apa yang disebut dengan kualitas pendidikan. Oke? Ya, jadi orang remang-remang orang lah, terang benderang, ada kacamata riben. Yang terlantik ini Pak Biarto. Monggo Pak Biarto, monggo. Silakan, ayo silakan pengurus ke pengurus. Monggo. Pak Biarto sebagai langkah awal Pak, apa yang akan dilakukan Pak untuk pengurus Pak? Tentu kami bersama pengurus sesuai dengan aturan membuat program kerja. Program kerja sebenarnya diatur oleh undang-undang maupun peraturan pemerintah yang tadi disampaikan di PC Pak Ketua, Pak Kepala Dinas menampung aspirasi antara pokoknya. Kemudian membantu pemerintah dalam meningkatkan pelayanan pendidikan. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Tadi sudah sebutkan rincian saya sudah tentu kami akan bekerja. Yang keempat, kita menjalin kemitraan dengan Dewan Perwakilan Rakyat selaku penampung aspirasi masyarakat. Kan mesti aspirasi dari masyarakat pertama akan masuk ke Dewan. Kan gitu. Belum tentu ke Dewan Pendidikan, tapi pasti ke Dewan Perwakilan Rakyat dulu. Nah itu tentu kami nanti akan apakah diundang, apa kita konsultasi kan gitu. Ke BPJ mesti kita melaporkan. Itu sehingga yang harus kita lakukan sementara ini karena kita juga belum bekerja. Konsolidasi dulu. Mungkin teman-teman mau nambah. Teman-teman mau nambah. Isu prioritas, boleh silakan. Terima kasih. Saya nambah ya Pak Bia, mohon izin. Jadi sesuai dengan tugas Dewan Pendidikan yang pernah saya baca, Permendikbud nomor 5 tahun 2016. Kalau saya bahasa Inggriskan itu ada 4 fungsi. Yang pertama adalah advisory, menasehati, saran, memberi saran. Kalau karena kami di kabupaten mau memberi saran kepada bupati. Ya, kemudian yang kedua adalah mediatori. Apa? Memediasi, ya menjembatani agar persoalan-persoalan yang rumit menjadi sederhana dan akhirnya jadi akan baik. Yang ketiga adalah controlling, fungsi pengawasan, pengendalian. Apabila ada hal yang menimpa, maka diminta maupun tidak diminta, kami mengingatkan. Untuk siapa? Untuk kepentingan. Yang keempat adalah fungsi supportory, mendukung. Sepanjang itu baik sesuai dengan tujuan pendidikan, maka tidak usah ragu-ragu, kita dukung semampu kita. Itu yang saya tahu, hal-hal yang harus kita lakukan. Jadi untuk program kita, Pak Biarto ini, programnya adalah merinci dari 4 fungsi. Saya kira begitu. Terima kasih. Itu ya, cukup? Lengkap-lengkap, udah banget. Terima kasih.